aku dilihat orang lain baik atau enggak ya, enggak lagi begitu. Enggak apa-apa, mau dilihat jelek, mau dilihat apa, yang penting saya berusaha tapi untuk Tuhan. Betul. Pulihkan kami ya Tuhan. Hai pemirsa, selamat datang kembali di podcast Warung EJ, santai sejenak di waktu senja. Kita cheers dulu nih sama narasumber kita hari ini. Gimana Pak Antoni, Bu Vero, seger gak? Seger Mantap sekali. ya, mantap. Mantap sekali. Nah, sebelum kita masuk nih ke bincang-bincang kita yang lebih dalam, kita mau selamat Paskah dulu nih untuk para Selamat pemirsa Paskah, yang merayakan. selamat Kan kita Paskah. podcast di hari Selamat spesial Paskah, ya. Bu Selamat Vero. Paskah, Selamat selamat Paskah. Paskah Bu Vero, selamat Paskah Pak Antoni. Selamat Paskah juga Evan. Selamat Paskah. Dan juga yang pastinya selamat Paskah para kru podcast Warung EJ yang selalu setia Ada dan suaranya di mana nih? semangat. Mana nih suaranya? Nah, sebelum itu kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa dong Evan. Ada dari Pak luar biasa. Antoni dan juga Bu Vero. Mana nih tepuk tangannya? Tepuk tangan dong teman-teman, tepuk tangan. Nah, boleh nih kita perkenalan dulu ya. Harus Dari dong. siapa nih? Pak Antoni dulu kali ya. Oke, Pak Antoni dulu ya. Terima kasih Angel, Evan. Nama saya Antoni Chandra. Saat ini saya dipercayakan untuk menjadi pengurus EJ HSP NPB. Saya mempunyai satu orang istri dan 2 orang putra. Hobi saya olahraga. Olahraga saya itu kalau pagi lari pagi, sepak bola juga, Wih. badminton juga. Wih. Jadi Banyak ya. olahraga yang agak sedikit keras. Wow. Ini Ya, berhubung Om Antoni ini suka olahraga, siapa sih atlet favorit Om Antoni? ya kalau di sepak bola itu Om suka Maradona. Wih. Maradona. Pantes PP-nya ini Iya, ini ya. main bola ya. Main bola Maradona ya. Udah mirip banget lagi Udah ya. mirip banget Ya, lagi. olahraga itu buat Om sebagai refreshing aja. Oh. Kalau Angel Evan mungkin jalan-jalan ke mall segala macam. Kalau Om itu refreshingnya olahraga. Wih, Olahraga biar tetap mantap. sehat ya Om, terutama di pandemi kali ini. Nah, kalau Bu Vero bagaimana nih Bu? Kesibukannya, hobinya, anaknya, suaminya, boleh langsung disebutin Semuanya. semua. Perkenalkan, saya Veronica Kartika Dewi, anak 2, suami tentu saja 1. Tentu satu ya. Sama seperti Pak Antoni, sekarang dipercaya untuk melayani sebagai pengurus EJ. Mengenai hobi, saya suka banget baca dan juga nonton, khususnya hal-hal yang bersifat historik. Pantas saja Bu Vero ini punya banyak Art ilmu juga banget suka. ya. Iya. Tapi kayaknya ada yang kurang nih Van. Banget. Pak Antoni dan Bu Vero ini nggak hanya sekedar pengurus biasa Tapi nih, lebih Van. dari Lebih dari kata itu itu dong. ya. Pasti teman-teman yang nonton, yang pendengar setiap podcast Warung EJ udah pada Pasti tahu tahu. ya nih. Pak Antoni adalah ketua EJ SPMTB. Kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan, tepuk tangan. Dan juga untuk Bu Vero, koordinator untuk FAS ya Bu ya. Kita beri tepuk tangan. Tapi kami ini berdua ini kalau misalnya nggak dibantu sama teman-teman seperti Angel, Evan dan teman-teman sekalian, kami nggak bisa bekerja juga. Jadi teman-teman tim dari EJHSP MPB itu sangat membantu, sangat kompak di dalam menjalankan suatu kegiatannya gitu. Wah, Tuh. mantap. Kita adalah komunitas yang kompak dan saling membantu ya. Saling isi. Jangan lupa Kak Angel, kita ini podcast ini aja pun dari mereka loh, dicetuskan ya. Diizinin oleh mereka, diobrolin sama mereka. Tepuk tangannya dong, halo. Makanya nih untuk temen-temen yang nonton podcast Warung EJ tapi mungkin belum sempet gabung sama EJ, harus cepet-cepet
daftar ya. Betul. Apalagi kita lagi open pendaftaran ya, Evan. Oh ya. iya, Ya dong. betul. Untuk peserta berikutnya, untuk fase berikutnya, untuk panitia berikutnya juga ya. Jangan lupa daftar. Betul, gitu ya, betul, Van, betul, ya. betul. Gimana nih, Angel? Kita nih udah bisa misa offline nih, Van. Udah bisa misa Oh offline. iya, dari kemarin kita bisa offline ya? Iya, udah bisa misa offline. Kita aja udah balik offline. Oh iya, kita di sini ya barengan ya? Ya, kemarin kan kita online. Masih ingat itu online ya? Masih Zoom ini. Ini sekarang udah bertemu langsung dengan Pak Anto dan Bu Vero Iya. sini. Mantap sekali. Kalau ngomong-ngomong misa offline ya Pak Antoni dan Bu Vero, udah pada misa offline belum nih buat Bu Vero dan Pak Antoni? Sudah. 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 Kayaknya nggak sekedar misa offline doang nih. Kayaknya mereka ini berdua ada apa namanya? Ikut satu tugas ya. Nah, kayaknya sih ini dari Bu Vero Bu udah. Vero ya udah siap ya. Iya, Ibu ya. Boleh Gimana dong. nih perasaannya dulu kali ya, Betul. Van? Perasaannya dari tahun lalu ke tahun ini. Tahun lalu kan cuma bisa misa di rumah doang sama Betul. keluarga. Mungkin kurang berasa kusyuknya kali ya. Kalau sekarang lebih berasa bisa kusyuk gitu, bisa ke gereja beneran. Bahkan nggak cuma sama keluarga, bisa ketemu komunitas, bisa ketemu teman-teman yang betul. lain. Gimana sih perasaannya? Dari siapa dulu? Dari Bu Vero dulu kali Dari ya. Bu Vero ya. Perasaannya ya seneng banget ya, karena ya seperti yang tadi Angel sudah sampaikan, kita ketemu banyak orang, ketemu saudara-saudara seiman Man. gitu ya kan. Kemudian ada sesuatu yang tadinya hilang waktu pandemi, yaitu misa di rumah. Sekarang kan dengan offline, kerinduan untuk menerima tubuh Kristus secara langsung itu begitu terasa gitu ya kan. Terus kali ini memang berbeda karena saya yang sebelum-sebelumnya nggak terlibat di dalam tugas-tugas gereja gitu ya kan. Kali ini ikut ya kan untuk ikut belajar untuk terlibat gitu, berusaha untuk belajar terlibat gitu dari small step dulu aja. Pak Antoni gimana nih, Pak Antoni perasaannya? Ya sangat senang banget ya dapat hadir kembali di gereja. Kalau Om pribadi, kalau misa online di rumah itu sepertinya kurang begitu khusyuk ya. Dengan dapat kembali hadir di gereja, sepertinya Om dapat kembali benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri Om. Bukannya di online di rumah tidak, Iya. tapi ada sedikit kurang sepertinya gitu. Tapi dengan sekarang ini kembali semangat, kembali benar-benar dapat merasakan kehadiran Tuhan 100% di dalam diri Om. Bener-bener afdol ya, bener-bener maksimal gitu ya, Iya. Van ya. Tapi ini Kak Angel, ngomong-ngomong udah merayakan Paskah di gereja, untuk Bu Vero dan Pak Antoni nih, bagaimana perasaan Bu Vero dan Pak Antoni akhirnya sudah melakukan misa secara offline dan merasakan Paskah bersama mereka, dan bagaimana sih perasaan Pak Antoni dan Bu Vero ingin melayani lebih gitu? Apakah ada perasaan itu? Iya. Setelah saya ya Om ya kembali meneguhkan janji baptis kemarin, itu tentunya banyak hal yang harus Om perbaiki lagi, terutama di pelayanan. Ya tentunya akan lebih mau melayani lagi, baik di lingkungan gereja ataupun di lingkungan kehidupan sosial Om sendiri gitu. Itu aja sih, mungkin ada beberapa hal yang harus Om perbaiki setelah kembali kita meneguhkan janji baptis itu. Tagline-nya tahun ini semakin mengasihi, semakin peduli, Semakin peduli, mengasihi dan Mengasihi semakin dan- bersaksi. dan semakin bersaksi. Ini salah satunya nih ya, Pak Antoni dan Bu Vero. bersaksi. Iya benar. Luar biasa. Kalau Bu Vero gimana, Bu? Apakah ada motivasi lebih nih tahun ini mau lebih melayani lagi?
karena tahun ini kita mulai ada EJ refleksi dan memang baru EJ refleksinya baru untuk pengurus dan para ketua maupun koordinator gitu ya kan, tetapi kita sudah berjalan 2 kelas Rabu dan Kamis dan EJ refleksi kan kita selalu merefleksikan apa yang kita dapat di waktu misa gitu ya, bacaan-bacaan di waktu misa, sehingga apa yang didapat pada saat ini refleksi untuk pasca ini sungguh sangat mengena buat saya pribadi, sangat gitu ya kan, sehingga yang saya dapat gitu ya kan, nggak sesuatu yang sebenarnya sudah tahu gitu ya kan, tetapi ini menjadi semakin paham dan semakin mendalam, sehingga bagi saya bukan semakin ingin melayani, tetapi melayani itu ini sebenarnya sudah ada, tetapi yang sekarang ini tuh rasanya saya selama ini aku melihat melayani kok seperti sebuah pekerjaan. No, that's not gitu ya kan. Melayani adalah sebuah hidup. Harusnya hidup saya adalah melayani karena saya utusan dan saya dipanggil untuk suatu misi. Jadi saya bukan bahwa saya harus semakin melayani atau enggak semakin melayani, tetapi melayani harus menjadi bagian dari hidup saya. Kata-kata saya, perbuatan saya, tingkah laku saya, semuanya adalah harus mencerminkan untuk Tuhan, untuk saudara saya yang sama ya kan, yang mengalir darah yang sama, yaitu darahnya Kristus. Nah, itu yang saya dapat di Paskah ini. Betul, Luar luar biasa biasa banget. sekali. Kalau yang aku dapat nih dari Bu Vero, berarti pelayanan itu bukanlah suatu kewajiban gitu ya, bukan suatu pekerjaan aja, tapi kita memang menjalankannya memang karena kita diutus oleh Tuhan, dan itu adalah harus menjadi passion kita gitu ya, kita harus menjalaninya dengan sukacita Harus gitu ada ya. kerinduan bahwa Tuhan sudah melakukan begitu banyak untuk saya, dan saya apa yang bisa saya beri untuk dia, nggak ada, cuma saya bisa memberikan hidup saya ini, dan hidup saya ini yaitu melalui hidup saya, apapun dari saya yang keluar dari saya, haruslah itu orang lain bisa melihat ada Kristus. Itu yang disebut dengan yang saya pahami sebagai this is melayani gitu. Itu yang saya menampilkan citra Kristus gitu iya, ya. tanpa membawa kata melayani itu sendiri, karena kalau saya memisahkan itu dengan yang lainnya menjadi satu seperti pekerjaan, dua menjadi seperti nanti keegoan diri, kemanusiaan, kesombongan nanti yang muncul. Tapi kalau ditekan oleh rasa cinta akan Kristus, Tuhan, aku mau Engkau, aku mau beri yang terbaik, Engkau cukup ya kan, Engkaulah hidupku. Nah, itu yang terjadi adalah Tuhan semua, bukan lagi diri kita sendiri gitu loh. Dan kalau ada apa-apa, ya yang keluar adalah inilah orang yang dikasihi Tuhan gitu, itu aja gitu, nggak ada yang lain gitu ya, termasuk dengan segala kelemahan kita gitu ya, nggak lagi kita melihat aku dilihat orang lain baik atau enggak ya, enggak lagi begitu. Enggak apa-apa, mau dilihat jelek, mau dilihat apa, yang penting saya berusaha tapi untuk Tuhan. Betul. Nggak perlu mikirin pendapat pikiran orang lain gitu ya. Yang penting kita lakukan yang terbaik semua untuk Tuhan gitu ya. Adem banget ya. Aduh, aku terharu tau Iya, gak terharu. sih? Aku gemeter. Kita terharu Ini ya. gemeter. Terharu. Kita terharu. Vero tuh nih gemeter ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Bu. banget. Yang luar biasa Tuhan, karena dia sudah melakukan Iya, betul. banyak sekali untuk saya. Iya. Kita lanjut ke sharing ya, ke Sharing. titik baliknya nih. Ada nggak sih momen titik balik Bu Vero dan Pak Antoni dari yang semulanya mungkin di zona nyaman aja gitu, mungkin awalnya nggak mau melayani gitu, tapi akhirnya menemukan suatu motivasi, suatu momen di mana akhirnya aku mau melakukan sesuatu yang lebih nih untuk Tuhan gitu, aku mau melayani lebih lagi. Ada nggak sih? Boleh diceritain nggak? Mungkin struggle-nya gitu. Struggle ya gitu Struggle lah. dalam melayani. Terus akhirnya bisa bangkit lagi. Ya kalau Om Antoni sih sebenarnya memang tidak begitu ada titik balik, cuma punya kerinduan untuk melayani itu di saat
benar-benar menyadari ketika waktu itu orang tua papa Om meninggal itu, Om merasakan saat itu dia meninggal dalam usia yang sangat muda ya. Om merasakan kok Om itu kehidupan rohaninya begini-begini aja gitu kan. Akhirnya setelah orang tua Om meninggal itu Om mulai mencari kira-kira apa sih yang dapat Om lakukan buat untuk pelayanan yang Om lakukan untuk Tuhan tentunya ya, karena Tuhan seperti Bu Vero bilang tadi, dia telah memberikan segalanya buat Om Antoni. Jadi apa sih yang bisa Om balas untuk kebaikan dia itu ya, tentunya dengan belajar untuk melayani ya. Di saat itulah mulai Om mencari pelayanan di lingkungan, akhirnya di gereja juga segala macam ya. Pada akhirnya Om ya tahun-tahun belakangan ini Om lebih fokus di EJ, tapi tentunya di luaran juga ada, di lingkungan, di kehidupan sosial juga ikut, cuma Om lebih fokus di EJ. Kalau misalnya struggle-nya Om, maksudnya ada nggak sih masa-masa sulit Om untuk menghadapi segalanya gitu? Apakah ada yang mengganjel gitu waktu melayani, ada yang bikin Om jatuh dalam sesuatu yang Om tuh merasa kalau ya kok saya begini gitu loh, gitu, kayak merasakan down sendiri gitu. Ya tentunya kita berhadapan dengan banyak orang, hambatan itu ya tentunya pasti ada. Di awal-awal sepertinya Om merasa kok di kehidupan pelayanan kok begini ya, melihat orang yang begini ya, ini begini, Om terlalu banyak ngejas gitu. Dan pada akhirnya Om sadar kalau semua itu adalah yang harus Om jalani, harus Om hadapi. Itu menempa Om ke depannya supaya dapat melakukan semuanya dengan tulus. Tidak dapat melihat, tidak boleh melihat siapa yang kita jumpai, siapa yang kita layani, ke teman-teman yang tanda kutip kan tidak semua orang dapat menerima kita, tidak dapat semua orang dapat kita senangkan juga kan. Betul. Nah, kita hanya dapat berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Di saat itulah Om tidak melihat lagi apa yang orang mau katakan, mau ucapkan. Ya, ketika di awal-awal masih adalah rasa sedikit sakit hati lah atas omongan, ganjelan ini itulah, sehingga dengan kita memikirkan itu kalau Om dapat menghalangi pelayanan tadi. Tapi belakangan Om sadari ya, saya cuma melayani Tuhan, bukan melayani orang-orang sekitarnya. Motivasinya hanya untuk menyenangkan dia gitu. Jadi hal-hal yang itu Om anggap ya biasa aja. Batu sandungan kerikil aja ya Yes. Om ya. Betul. Tapi tadi aku dengar dari Om Antoni, kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Pasti dalam pelayanan ada aja lah yang mungkin berpikir buruk tentang kita gitu. Tapi semua balik lagi kita lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan Betul. gitu ya Bu ya. Luar biasa banget nih. Oke, thank you Pak Antoni. Kalau dari Bu Vero gimana nih? Untuk saya ya, titik balik banyak sekali. Karena saya bukan pribadi yang sosial. Saya bukan orang yang tampil gitu, saya selalu yang di belakang ya kan. Terbukti ya ini, saya ada apa-apa gemetaran ini saat ini seperti ada batu. Saya hanya bisa bicara pada saat ya Tuhan pakai saya untuk bicara. Kalau enggak ya kalian kalau ketemu saya diam, itu saya gitu ya. Jadi yang saya harus lawan adalah diri saya sendiri. Saya mulai start melayani ya sejak saya ditunjuk Tuhan ikut EJ. Di saat ikut EJ kemudian Tuhan tunjukkan, oh ya saya harus lanjut perjalanan. Di situ kita masuk ke di SMI dulu EJ-nya. Saya masih di SMI dulu. Di situ saya pertama kali, dan itu saya harus melawan
segala situasi dari selain keluarga saya, karena keluarga masih berbeda agama. Ya, saya sendiri yang Katolik gitu. Jadi saya harus seperti itu, cerdik-cerdik seperti ular, tulus-tulus seperti merpati. Mantap. Mantap banget ya. pakai segala cara untuk saya harus membalas apa, saya nggak bisa membalas, tapi aku harus melakukan sesuatu untuk segala kebaikan Tuhan itu yang ada di hati saya. Jadi saya harus melawan diri saya terutama, karena melayani itu harus tampil gitu ya kan. Jadi dan semakin lama Tuhan minta saya semakin tampil, apalagi waktu saya dipanggil pulang ke HSPMTB, baru balik sudah disuruh masuk ke panitia. Saya belajar banyak, saya bersyukur ketemu orang-orang HSPMTB sangat luar biasa semua. Bukan saya yang melayani sebenarnya. Saya sejujurnya justru saya mendapatkan banyak dari teman-teman seperjalanan, dari Pak Antoni, Bu Feni, dari teman-teman tim gitu ya kan. Saya belajar banyak sekali, dan permasalahannya ya di saya Diri sebenarnya, sendiri di ya. diri sendiri, melawan diri. Seperti hari ini pun saya melawan diri, ini kaki saya Ya, tapi luar biasa sih Bu Vero dalam keadaan gemetar, tapi yang diucapkan tuh sangatlah membuat aku terharu ya. Terharu. Membuat aku Dan kayak inget-inget terinspirasi. juga gak sih? Jadi Iya. kayak inget terus. Benar-benar luar biasa banget. Tadi Bu Vero ada singgung sedikit nih tentang dari pihak keluarga gitu ya. Dari pihak keluarga memang berarti non Katolik gitu ya Bu Vero ya. Nah, itu ada nggak sih cerita di balik itu Bu, yang akhirnya gimana keluarga akhirnya bisa menerima gitu? Ada nggak sih perjuangannya, bisa diceritakan? Apakah ada penolakan gitu ya? Tentunya banyak ya apa tantangan yang harus dilalui. Kan kita tahu bukan manusianya sebenarnya, ya, bukan orangnya, tetapi penguasa-penguasa di udara yang menjadi lawan kita. Sehingga pada saat ketetapan hati kita itu pengen nyenengin hati Tuhan, pengen memberi sesuatu untuk Tuhan gitu ya kan. Tentu penghalang itu datang dari segala ini, termasuk dari kelihatannya dari keluarga, bukan orangnya secara ini ya. Betul. Nah, tetapi bagaimana kita melihat itu? Nah, waktu melalui itu tidak mudah memang. Ya, dari kalau yang saat ini untuk melayani di EJ sudah tidak menjadi problem, terbukti sejak pandemi kita semua online, itu semua bisa berjalan lancar. Tetapi ada faktor lain yang hadir seperti kesehatan, ya kan, dari anak dan juga dan lain sebagainya, banyak sekali gitu ya kan. Tapi kalau Tuhan yang berkarya, di saat kita tahu Tuhan maunya apa dan kita mau tunduk dan taat, kemuliaan Tuhanlah yang akan kita lihat gitu ya. Itu yang terjadi pada saya. Makanya saya sangat bersyukur, khususnya untuk Paskah tahun ini saya sangat bersyukur. Saya nggak bisa ceritakan secara gamblang semuanya, tapi saya mensyukuri. Teman-teman kan bicara tentang apa, resiliensi ya, keterpurukan menuju kepada kemenangan. Itu yang saya alami. Saat kita mengalami sesuatu yang kelihatannya nggak enak, kelihatannya seperti penderitaan, tetapi sesungguhnya itu adalah jalan Tuhan mengangkat kita menuju ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Hanya kita mau jalan terus atau enggak, mau taat atau enggak, ini sebenarnya sudah dibekali Tuhan di Seven Lasut ya Pak Antoni ya. Sebenarnya sudah, cuma kadang-kadang kita saat melaluinya itu ini fokusnya pada masalah, sehingga kita sering menjadi give up. Tapi kalau kita terus, pada akhirnya kita akan, wow Tuhan, Engkau luar biasa banget, ternyata semua ini karena ini, semua ini karena ini, dan Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Begitu semua. Tapi ngomong-ngomong ini ya kayak, berarti dia yang sebagai anak muda nih, masih remaja ini, gimana sih kalau dari kakak sendiri udah nggak sih batu sandungan yang kakak rasakan selama melayani? Banyak sih ya. Contohnya hari ini aja nih, sebenarnya aku tuh diundang sama kakak untuk makan keluarga gitu kan, makan keluarga
syukuran anak kakak tuh ulang tahun gitu kan, terus ada aja lah janji gitu sama yang lain gitu, tapi ya memang harus apa ya, memilih gitu loh, harus memilih gitu loh, harus apa ya, dalam melayani tuh harus berkorban gitu. Misalkan kita bisa santai-santai tapi akhirnya kita meluangkan waktu ya untuk melayani. Betul. Gitu. Banyak sih Van, mungkin ya lebih ke pengorbanan. Kayak selalu itu ya pilihannya dari Iya, kita pilihan. ya. Karena pilihan yang Harus pinter-pinter ngatur prioritas juga gimana, gitu Van. Karena kan kita di sisi lain juga sibuk, mungkin ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang gimana di luar, mungkin di luar pelayanan di gereja mungkin ada pelayanan yang lain juga gitu kan. Iya, betul. Nah, sejauh ini apa sih bentuk konkretnya gitu dari Pak Antoni dan Vero dalam pelayanan, bentuk nyata pelayanannya yang sudah dilakukan gitu? Boleh aja nggak apa-apa disebutkan Iya, ya. boleh dong. Kan sharing juga. Biar para pemirsa yang menonton nih terinspirasi, bahkan juga mau mungkin join untuk ikut komunitas-komunitas gitu. Tadi saya udah share kan bahwa saya ikut Emmaus Journey gitu ya kan. Waktu saya ikut Emmaus Journey, saya merasakan saya diubahkan luar biasa. Khususnya melalui perjalanan bersama Tuhan gitu ya, melalui jurnal. Nah, karena saya mengalami hal seperti itu, maka saya nggak bisa simpen sendiri. Karena itu saya mau gitu ya, karena sampai di situ saya merasa bahwa oh ya, jadi peserta kok nggak cukup. Karena jadi peserta saya cuman mungkin dengar nanti lalu lewat. Tetapi waktu saya mau terjun lagi, berjalan lagi, saya merasa setiap tahunnya saya ketemu dengan semua banyak orang gitu ya kan. Saya ketemu setiap angkatan, ketemu orang-orang yang berbeda, di situ saya disempurnakan. Semakin dibetulin yang salah-salahnya, yang kurang-kurangnya. Yang tadi Evan kan sama Angel kan nanya ya, kurangnya apa, kelemahannya apa. Nah itu setiap tahunnya dibetulin, yang kita mungkin nggak sadar. Tiap tahun dibetulin, makanya secara nggak sadar sebenarnya sudah sekian lama dan saya merasa masih tidak cukup. Udah berapa tahun nih Bu di EJ? Iya, di EJ udah berapa lama ya, Bu? Aku peserta tahun 2012. Wah, Wow. luar biasa. Itu Itu Antoni juga. sama ya. Satu angkatan dengan Itu Bu aku Vero. 2012 masih 12 tahun. Itu masih kehilangan arah ya. Iya. Masih main-main ya. Banyak yang lebih loh. Kelas 6 SD gitu gitu. Wow, Luar biasa, Kalau dari Bang. Pak Antoni gimana nih? Bentuk konkretnya Bentuk nih. konkret. Yang kelihatan sih sebenarnya EJ juga bisa dapat seperti sekarang ini bukan karena juga sih ya, cuma karena memang Tuhan bekerja lewat teman-teman pengurus di EJ HSP NTB gitu kan. Salah satunya mungkin ya dulu pertama-tama ya 2-3 tahun 4 tahun pertama itu banyak sekali rintangan yang ya teman-teman kami semua hadapi di EJ HSP NTB itu gitu. Tapi Om melihat sih ini kan kelompok ini sangat bagus dan Om punya motivasi sendiri sih, ini harus banyak saudara-saudara kita yang merasakan apa yang Om rasakan saat itu aja motivasinya. Tapi belakangan puji Tuhan berkat Tuhan juga ya, sama teman-teman semua, Angel, Evan dan teman-teman lain juga, Bu Vero, Bu Feni segala macam, mereka semangat sekali sehingga EJ HSP NTB di paroki kita saya melihat sangat semangat. Dan Om sendiri melihat banyak sekali udah buah-buah yang udah dihasilkan EJ saat ini. Tadi kan yang diceritakan adalah rasa kebahagiaan, rasa senang. Namun apakah ada rasa kesedihan juga atau ada rasa apa ya namanya? Bisa dibilang kayak rasa down juga atas rasa terpuruknya saat melayani. Apakah ada momen di mana Titik terendahnya. iya titik terendahnya gitu? Mungkin ada nggak? Sepertinya sih titik terendah sih enggak ya Evan Angel ya. Cuma Om itu terkadang punya agak sedikit punya perasaan yang sedih melihatnya begini. Bukan sedih juga ya, punya keinginan yang belum terpenuhi gitu.
banyak sekali teman-teman yang sudah mengikuti EJ, bahkan udah ikut menjadi fasilitator berapa kali, tetapi sekarang mereka tidak tahu, Om tidak bisa tahu lagi keadaan mereka. Ada keinginan Om itu untuk merangkul mereka lagi supaya kembali ikut di dalam kegiatan-kegiatan EJ. Mungkin ini ada EJ refleksi ke depan itu sangat baik. Itu tujuannya juga kita akan mengajak teman-teman yang dulunya udah ikut EJ sekarang tanda kutip udah kurang aktif lagi, akan kita libatkan lagi di EJ refleksi. Itu sih hal-hal yang mungkin sayang kan, yang kita udah ikut beberapa tahun. Ya syukur-syukur kalau mereka sekarang masih tetap membaca, merenungkan dan menuliskan hasil renungan ke dalam jurnal. Itu sangat kita syukurin. Namun untuk menjaga itu rasanya kalau nggak ikut terlibat di dalam kegiatan kita agak sedikit susah untuk mempertahankan itu. Iya, betul. Apa yang sudah didapat selama 9 Ya. bulan hilang. Sayang gitu. sayang. Itu sih yang ada sedikit ganjalan yang menjadi pekerjaan rumah Om nanti, yang sama Bu Vero dan teman-teman, bagaimana cara untuk kembali memanggil mereka ke dalam kegiatan kita ini. Nah, berhubung ngomongin EJ ini kan perjalanannya kan panjang gitu ya, Bu, Pak. Nah, ada gak sih motivasi, maksudnya setiap tahunnya tuh motivasi Bapak dan Ibu tuh berbeda gak sih? Kayak setiap tahunnya kayak ada semangat barunya gitu, atau mungkin ada satu motivasi yang dari dulu dipegang gitu dari EJ angkatan awal gitu sampai sekarang, atau beda-beda nih tiap tahunnya? Kalau menurut saya ya, untuk yang menjadi motivasi tentunya kita ingin semua yang ikut EJ itu adalah semakin kenal dekat Tuhan gitu ya kan. Dan kalau dia sudah ikut EJ, harapannya adalah mempertahankan apa yang sudah didapat di EJ. Ya kan, itu sebabnya kita pengurus berusaha banget untuk bagaimana memaintain itu gitu loh ya kan. Bagaimana menarik orang tetapi juga yang sudah pernah ikut di-maintain. Nah, itu yang kita tuh namanya kita masih belajar juga ya. Kita belum sempurna. Jadi kita itu sambil berjalan, sambil belajar. Belajar dari tantangan, bukan problem ya. Tantangan-tantangan yang muncul, karena setiap tantangan itu selalu membuat kita lebih naik lagi gitu intinya. Jadi semua tantangan yang muncul ya itu yang kita, oh ya ini Tuhan tunjukin nih ada sesuatu nih yang harus kita betulin di sini gitu ya kan, supaya nanti nextnya EJ menjadi lebih baik gitu kan ya Pak ya. Nah, ini pasti dalam pelayanan kan pasti ada pengorbanannya Pasti. gitu ya. Mungkin bisa aja nih Bu Vero hari ini datang ke podcast Warung EJ, tapi sebenarnya lagi ditunggu ini sama suaminya Iya. gitu di rumah ya. Pasti Ditunggu ada juga sama aja. keluarganya, Om Tante Ditunggu juga. keluarganya. Ada aja maksudnya kita harus melayani di tempat lain juga gitu. Ada nggak sih momen kayak sulit memilih gitu, bimbang gitu Bimbang dalam harus pemilihan ya. iya dalam pelayanan gitu. Om itu belajar untuk komit, dalam arti memindahkan prioritasnya itu ke arah ke Tuhan nomor satu begitu. Ketika yang urusan dunia ya pasti ada, memang kadang pergumulan segala macam, tanda kutip ya bisikan-bisikan, oh kamu kesini aja, mending kesini, ya pasti ada, itu namanya pergumulan. Tapi kita Om sendiri belajar komit ketika ada urusan sama Tuhan, ini adalah nomor satu. Vero gimana Bu Vero? Saya banyak mengalami pilihan di dalam saya harus melayani, seperti kan tadi sudah disebutkan ya, banyak hal di dalam rumah tangga gitu ya kan, atau di dalam diri saya dan lain sebagainya. Tetapi yang paling berat kan tadi ditanya paling berat adalah pada tahun 2020 pada saat hari itu saya harus membekali jam 7.30 harus membekali, jam 7.30 juga anak saya mendadak kejang. Itu paling berat buat saya. Tetapi waktu saya melihat saya kan
melayani saya tutup pintu kan, saya kunci karena takutnya kan ada suara-suara, karena saya yang harus membawakan pembekalan. Tapi pada saat saya keluar, yang muncul di kepala saya adalah wajah dari yang hadir, ya kan, bahwa mereka sudah meluangkan waktu berharganya untuk hadir di situ. Jadi yang saya pikirkan adalah apa yang harus saya buat untuk anak saya supaya anak saya tetap oke, tetapi saya juga tetap bisa untuk memberikan apa yang menjadi tugas saya yang Tuhan sudah emban, dan saya harus bisa melihat dengan, maksudnya dengan yang saya tanya tentunya Tuhan ya, saya apa yang harus saya lakukan. Saya bisa aja, saya punya alasan sangat kuat untuk saya bilang, teman-teman, hari ini anak saya sakit, saya harus bawa ke rumah sakit misalnya. Saya punya alasan kuat untuk membatalkan, tetapi saya nggak bisa. Rasa di sini itu wajah orang-orang gitu ya kan, sama wajahnya Tuhan itu yang keluar, sehingga yang luar biasa adalah saya di saat panik, saya biasanya nggak ingat apa-apa, saya ingat obatnya ada di kulkas. Jadi kan harus stay solid ya, saya langsung obat gitu, ambil obat, kasih stay solid, dan saya bilang tolong, saya bilang sama putra saya, sama suami saya, sama ibu mertua saya, tolong bantu liatin gitu ya kan, tolong dibantu liatin, dipindahin anak saya ke kamar depan, mereka yang liatin. Dan saya bilang gini, Tuhan, Engkau mengutus saya, Engkau yang akan melancarkan segala sesuatunya, baik saya waktu membawakan pembekalan maupun anak saya percaya tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa saya percayai anak saya, cuma Dia satu-satunya yang bisa gitu ya kan, yang Dia yang mampu menyembuhkan gitu ya kan. Saya titip ya Tuhan, dan aku percaya Engkau yang melengkapi hati suami, hati ibu mertua, dan juga hati anak saya yang gede, dan juga hati anak saya yang sedang sakit itu. Dan saya bilang, terus habis itu saya masuk dan saya menjalankan tugas. Dan percayalah, kalau melihat saya tadi udah bilang kan ya, bahwa saya penggugup, harusnya saya nggak bisa ngomong karena gemeteran ya kan. Tapi puji Tuhan, saya belajar bahwa kalau saya dapat tugas, saya harus, bukan berarti saya cuma terima dan nggak berbuat apa-apa. Segala sesuatu tuh harus dua, istilahnya gini, gandengan. Tuhan memberi, saya harus ini. Jadi saya membuat persiapan, sehingga pada saat saya memang sudah membuat persiapan, sehingga saya membawakan plus saya mengandalkan Dia, dan Dia berkata-kata melalui saya bisa menyelesaikannya. Puji Tuhan. Begitu selesai, saya titip, saya bilang ke tim, pertanyaan tolong di iniin saya, setelah saya selesai dengan bagian saya, pertanyaan biar tim yang menyelesaikan, saya baru menyelesaikan anak saya gitu, maksudnya saya baru pergi untuk melanjutkan untuk iniin anak saya. Itu pilihan paling sulit saya. Nggak cuma itu, tapi itu yang belakangan ini yang terjadi, itu sangat sulit. Tapi setelah itu yang terjadi adalah saya cuma bisa menangis, keluar air mata. Kenapa? Karena saya tahu grace, kasih karunia yang membuat saya bisa menyampaikan, itu kasih karunia yang membuat keluarga semuanya bisa menerima, itu kasih karunia yang membuat Matthew baik-baik saja, itu kasih karunia. Dan kasih karunia terbesar adalah saya disanggupkan menyelesaikan tugas itu. Itu poinnya. Dan saya bersyukur saya menjalaninya. Itu rasa syukur terbesar. Luar biasa. Ini pengalaman Bu Vero, itu kalau aku berada di posisi Bu Vero, aku udah panik banget ya. Aku udah panik. Saya juga orangnya panikan ini aja. Tapi itu saat itu yang punya kendali Tuhan. Benar-benar Tuhan yang punya kendali. Tuhan yang melancarkan segalanya ya. Nggak ada yang lain, Dia yang pegang kendali. Kalau enggak, secara saya pribadi, ada klakson aja saya udah kayak orang ini, itu bisa tenang melakukan sesuatu. Itu saya bukan lagi saya, tapi Dia. Itu. Nah, kan ini ada isu-isu lah ya. Ada yang bilang kalau dalam melayani kan kita harus berkorban, tapi ada yang bilang juga kita harus love yourself gitu ya. Gimana bisa mengimbangi love yourself dengan pengorbanan itu? Masa pengorbanan yang sehat itu gimana sih? Kalau Om sih biasanya kalau antara Tuhan, pekerjaan sama kesehatan, itu Om biasanya jalanin harus
seimbang, bareng gitu. Seperti kita punya roda ilustrasi ya Bu ya, harus ada keseimbangan gitu. Jadi pelayanan yang banyak, dalam arti banyak, terlalu banyak juga bagi Om kalau misalnya ada keluarga, kesehatan nggak dibarengin juga, nantinya pada akhirnya nggak dapat berjalan dengan baik. Jadi biasanya antara ketiganya Om selalu imbangi. Ya Tuhan ya memang nomor satu, pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri, olahraga dan segalanya itu harus Om imbangi. Harus seimbang gitu ya. Ya, kalau Om begitu harus berjalan bareng supaya rodanya itu nggak mencong-mencong, Iya, benar. jalannya mulus lagi. Kalau Om sih seperti itu. Mantap. Kalau Bu Vero bagaimana Bu Vero? Saya ingat bahwa Tuhan ngajarin untuk mencintai seperti mencintai diri sendiri. So bagaimana saya mencintai diri saya sendiri gitu ya kan. Khususnya di angkatan ini yang saya dapatkan adalah saya mendapat satu seperti selubung diangkat gitu ya kan. Dari dulu tahu ini keluarga gitu ya kan, tetapi di tahun ini khususnya gitu saya mendapati bahwa keluarga yang Tuhan beri buat saya ini lebih dari keluarga, dalam artian Angel, Evan, Pak Antoni, teman-teman itu lebih dari keluarga saya, dalam artian karena di dalam tubuh kalian semua mengalir darah yang sama, darah Yesus. Sama saya tuh benar-benar keluarga gitu loh ya kan. So lebih dari my small family gitu ya kan. Nah dikatakan mencintai melebihi diri harus seperti diri sendiri. Nah saat ini saya sedang belajar untuk mencintai keluarga ini seperti mencintai diriku sendiri. Bagaimana aku mencintai diriku, aku harus bisa mencintai semua ini yang seperti yang Tuhan mau ini gitu loh. Nggak mudah, belum, dan masih proses, sedang gitu ya, sedang belajar karena penyingkapan itu kan datang terus ya gitu. Nah sedang belajar, jadi aku untuk saat ini belum bisa menjawab secara konkret gitu ya kan, bagaimana membedakannya atau bagaimana yang harus diprioritaskan, karena saya berjalannya seturut dengan bagaimana Tuhan bawa saya. Hari ini Tuhan suruh saya bagaimana ya saya lakukan gitu. Jadi belajar step by step seperti pelita ya kan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, depan aku nggak tahu, jadi just jalan aja, tapi yang penting Dia suruh aku apa aku lakukan, semoga bisa mencapai seperti yang Oke nih Om, Tante dan Om sudah sharing banyak banget dan benar-benar bikin banyak pelajaran juga, ilmu Bikin juga, mewek juga ya. mewek juga ya. Dan aku pengen minta dong buat Om dan Tante buat kasih satu pesan aja deh gitu untuk teman-teman di rumah yang mungkin lagi struggle juga ya dalam bangkit kembali, yang lagi lagi down atau apa. Nah, mungkin ada sepatah dua kata untuk mereka agar bisa kembali bangkit kembali. Bisa melayani lagi. Betul banget. dari aku ya. Iya, dari itu. Percaya ya kalau Tuhan menjanjikan sesuatu itu pasti digenapi. Cuman mungkin datangnya itu dalam wujud yang kemasannya mungkin belumlah sangat indah gitu ya kan, dimana kita itu mungkin harus melalui proses dulu gitu untuk mencapai itu, dan begitu sudah mencapai kita akan melihat betapa luar biasanya yang Tuhan genapi itu melebihi daripada sebenarnya yang kita bayangkan gitu. Jadi tetap terus taat, terus berjuang sampai akhir, jangan pernah berhenti, jangan pernah give up, jalani aja terus seperti Tuhan Yesus sudah contohkan melalui seven last ya. Terus sampai akhir nanti melihat kemuliaan Tuhan. Jadi dalam hidup kita lebih daripada yang kita pikirkan. Betul. Aku sempat baca di, kalau nggak salah, aku lupa di Roma atau di mana ya. Pokoknya di dalam dunia ini tuh kita sebenarnya sedang bertanding gitu loh. Dan nanti ketika saat kita dipanggil itu kita sudah menyelesaikan pertandingan gitu. Betul. Mantap.
Betul sekali. Jadilah mutiara-mutiara yang indah dan berharga. Mantap. Kalau dari Pak Antoni gimana? Kalimatnya Bu Vero indah banget. Iya. Kalimat Seven Last Word. Ya, tentunya buat kita semua ya, teman-teman semua ya. Ke depan situasi keadaan setelah pandemi, walaupun pandemi masih ada, dan ke depan keadaan kita semua tidak mudah untuk menjalankan hidup ke depan ini terasa sangat sulit. Namun kalau boleh saran, apapun yang ke depan kita hadapi, tetaplah mengandalkan Dia. Minta jawaban lewat bacaan-bacaan kitab suci, renungan-renungan yang kita baca. Jangan mencari jawaban ke tempat lain. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, Evan Angel. Kalau ngomong-ngomong dari firman Tuhan atau bacaan Tuhan ya, apa sih ayat pegangan Bu Vero dan Om Antoni? Silakan Aku Bu Vero. dulu. Aku ada dua untuk saat ini ya. Ada dua. Satu Filipi 1:21. Bagiku hidup adalah Kristus. Yang kedua adalah Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, memahami kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku bisa menjadi semakin serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wah, aduh, Itu Tersentuh. itu baru aku dapatkan. Sebelum ini masih kayaknya untuk aku gitu ya kan. Cari dulu waktu mula-mula masih bayi ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tetapi sekarang sudah harus berbeda. Sudah harus berbeda, harus lebih dewasa gitu. EJ juga menuntun kita semakin dewasa Iya, gitu. Didewasakan. Setuju banget. Secara iman ya. Kalau dari Pak Antoni gimana? Kalau Om C ayatnya ya, ayat ini memang selalu Om pegang ya. Lukas 6 43 45. Om selalu belajar untuk menjadi pohon yang baik, sehingga pada saatnya Om dapat menghasilkan buah, dan buah itu buah yang manis dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Itu aja. Mantap banget nih. Wah, berat ya emang ya. Sesi kali ini berat ya. Karena dua orang spesial. Oke, baik Pak Antoni dan Bu Vero, sekali lagi terima kasih banyak ya. Udah sharing banget, udah Diberi berbagi kesempatan. Terima kasih. Thank you Pak Antoni. Gak berasa udah di ujung acara juga ya. Yang sudah panas-panasan melawan hujan, melawan terik matahari. Waduh. Panas kehujanan juga. Oke lah, baik. Kalau begitu kita tutup dulu nih. Tapi sebelum kita tutup, pengen buat ucapin selamat Paskah lagi buat teman-teman di rumah. Oh iya, jangan lupa saksikan episode-episode sebelumnya. Betul banget. Dan juga terima kasih udah setia nonton kita. Iya, betul. Gimana? Semoga sharing kali ini menginspirasi teman-teman semua. Amin. Jangan lupa dibagikan juga ya ke Betul. orang-orang sekitarnya supaya semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang terinspirasi dan mau melayani lebih lagi. Betul. Semakin semangat melayani. Sampai jumpa di podcast Suara EJ berikutnya. Saya Angel Yunita. Saya Evan Setiawan. Pamit undur diri. Dadah.